Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Ibu Risa Santoso, BMED. Yang terhormat kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Yang terhormat para narasumber pemateri sekalian, Bapak Mega Esatria selaku founder Instagenik, Ibu Puji Subekti SIMSI selaku Ketua Inkubator Bisnis Institut Asia Malang dan founder dari Ajib Tour and Travel. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah berkenan untuk join dan hadir di webinar kali ini. Saya ucapkan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber pemateri meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara webinar dari Inkubator Bisnis Institut Asia Malang yang bertemakan tentang membangun sebuah startup dari sebuah penelitian. Untuk langsung saja kita mulai untuk acara hari ini, kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dimohon Bapak Ibu tetap hikmat di depan layarnya masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Rektor kita, Ibu Risa Santoso, dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu barengan lewat online ya, dengan ini wadahnya INBIS. Jadi ini teman-teman selamat datang semuanya yang mungkin baru join juga. Ini dari dua-dua FEB dan FTD ya. Jadi ini hari ini kita mau sharing sedikit mengenai INBIS dari teman-teman INBIS. Ini terima kasih sudah mengadakan acara ini. Ini mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar kemarin kita mau
meningkatkan ini teman-teman akhirnya biar bisa lebih berbuah risetnya gitu. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin risetnya sudah setiap semester ngadain riset 1-2, gimana biar itu tuh bisa menjadi sesuatu yang nyata. Nah, salah satunya ini kepingin kalau misalnya ada sebuah riset yang bisa dibuat sebagai sebuah startup, misalnya ada yang punya ide untuk melakukan sebuah terobosan perangkat lunak, seperti ini teman-teman FTD kemarin sempat bikin panic button, atau mungkin ada ide-ide lain dari penelitian ataupun pengabdian, sebisa mungkin kita kepingin tampung di inkubator bisnis, dan dijadikan kalau bisa startup ataupun bisnis usaha lainnya. Nah ini teman-teman INBIS mungkin nanti akan lebih menjelaskan dengan lebih detail bagaimana kita di sini bisa membantu teman-teman untuk itu penelitiannya bisa menjadi sesuatu yang nyata gitu. Jadi hari ini kita juga kedatangan bintang tamu dari Bapak Mega dari Instagenik. Mungkin Pak Mega akan sedikit menjelaskan biasanya kalau di startup itu bagaimana pekerjaannya, lalu sehari-harinya bagaimana, juga insight-insight-nya bagaimana. Jadi Bapak Ibu lebih familiar gitu, apa aja yang biasanya dilakukan oleh startup atau UMKM gitu. Nah ini saya tahu ini banyak juga dosen-dosen yang sudah ada bisnis lain, juga ada inisiatif yang unik-unik. Nah ini semoga di sini INBIS juga bisa membantu teman-teman untuk lebih sukses ke depannya. Mungkin begitu sih dari saya. Saya kembalikan ke MC-nya, silakan Mbak Dias. Terima kasih kepada Ibu Risa Santoso yang sudah berkenan untuk memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai ke acara inti, kita lakukan pembacaan doa terlebih dahulu agar kedepannya di webinar agar berjalan dengan lancar dan semua materi yang diberikan oleh para pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Selanjutnya langsung ke acara inti, yaitu di sini kita akan ada alumni mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, yaitu Setio Aji PSkom yang merupakan lulusan dari Kampus Asia tahun 2015. Beliau memiliki banyak pengalaman seperti pada tahun 2016 di PT Kusuma Agrowisata Batu, pada 2014 di PT Meitan X Teknologi, pada tahun 2012 di PT Alphasoft, dan pada tahun 2010 di Kode Linear. Beliau merupakan mahasiswa Asia juga untuk saat ini yang merupakan owner dari Sintesis yang merupakan sebuah startup. Beliau akan mempresentasikan startupnya kepada Bapak Ibu sekalian seperti apa startup itu. Kepada beliau saya persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Dengaran ya. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya di inkubasi bisnis Timik Asia. Langsung saja untuk mempersingkat waktu saya akan share screen. Nah, sintesis itu smart integrated system. Sistemnya tentang apa? Sistemnya tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu kita tim kecil itu dapat inspirasi untuk menemukan core value, meningkatkan cara belajar siswa, dan yang berubah adalah hanya terkait tentang
yang dulu itu offline sekarang jadi online. Rata-rata via Zoom, via Google Classroom atau Google produknya Google lain itu bisa. Nah, ini sintesis itu mencoba untuk meningkatkan value-nya. Jadi meningkatkan cara belajarnya itu lebih menarik dan sekaligus meningkatkan income guru. Gimana caranya? Caranya ini. Caranya nanti di belakang. Tapi pertama-tama adalah kita itu pengen yang tadi core-nya adalah meningkatkan cara belajar siswa dan income guru. Kenapa kok harus ditingkatkan? Nah, kita tahu realitanya adalah pertumbuhan guru honorer itu sangat tinggi sekali, tapi kualitasnya rendah. Nah, dengan sintesis, gimana cara sintesis untuk membantu meningkatkan kualitas guru honorer yang sekarang ini banyak disinggung adalah P3K. Nanti itu akan diangkat pegawai daerah. Ini banyak dari Detik, dari mana rata-rata itu ya guru honorer itu kecil, sampai ada yang digaji 100.000 per bulan. Itu pun gajinya di bulan-bulan penerimaan bos akhir. Kayak gitu. Jadi Mas Menteri juga sudah tahu juga kalau gaji honorer itu kecil, apalagi di daerah. Untuk 2021 ini agak Permisi, agak bagus untuk guru honorer. Kenapa? Pertama, ya suaranya kedengaran Bu Dias. Kedengaran tapi agak nge-lag Pak. Agak nge-lag ya? Ya. Gini, realitanya tadi sambil saya pelan-pelan juga, realitanya adalah kualitas guru honorer sangat rendah. Dan kenapa rendah? Mungkin gajinya kurang. Nah, sintesis ingin meningkatkan income. Jadi core value-nya itu tadi meningkatkan income guru dan meningkat cara belajar siswa. Nah, tahapannya adalah 1, membuat bisnis model canvas, 2, validasi ide, 3, create mockup. Nah, sekarang ini masih tahap 3, create mockup. Ini sudah ada dan sudah bisa diunduh di Mas Setio, mungkin videonya mohon maaf bisa di-off-kan dulu agar penyampaian materinya bisa berjalan lancar. Mas Setio, permisi. Iya, Bu. Ini masih mau saya cek next aja. Selanjutnya, pemateri selanjutnya. Atau yang mau sharing ide. Untuk tahap saya nanti di belakang masih. Oh ya. Ceknya, jaringannya. Ya. Karena saya lihat di sini listriknya off, pemadaman sepertinya. Oh ya, terima kasih. Nanti bisa dilanjut kembali untuk Mas Setio. Selanjutnya langsung saja untuk materi selanjutnya yaitu dari Bapak Mega selaku founder dari Infageni. Ya, halo Mbak. Ya. Ini langsung mulai atau gimana Mbak? Permisi Bapak sebentar. Yang beliau memiliki banyak pengalaman. Yang pertama yaitu selaku founder Namika.co, Nepixa, yang merupakan software landing page Whittler,
Yang kedua merupakan founder dari Instagenic.net, sebuah platform optimasi Instagram marketing. Selanjutnya ada merupakan founder dari Supporta.co, sebuah platform omni-channel, dan former marketing direktur Ngalup.co. Pencapaian beliau yang sudah beliau capai yaitu yang pertama ada finalis AETP Startup Swiss Indonesia atau sebuah program lomba dan inkubasi startup Indonesia Swiss pada tahun 2019, dan kemudian juara 4 regional Jawa Timur BCA Hackathon 2017. Untuk skill yang ditekuni beliau untuk saat ini yaitu digital marketing atau SEO, organic traffic, copywriting, startup generator atau akselerasi startup dari ide hingga eksekusi. Kepada beliau kami persilahkan untuk pembahasan materinya. Mohon maaf. Oh iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada INBIS Asia yang sudah memfasilitasi dan yang terhormat kepada Ibu Rektor dan pihak jajaran terkait. Izinkan saya untuk sharing tentang materi hari ini. Jadi ini suaranya jelas Mbak ya? Atau putus-putus mungkin? Pak, sinyalnya. Suaranya aman. Oke, aman. Nah, oke, saya share screen dulu. Oke, jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mega Swastiko Satria. Jadi kesibukan sekarang ngerintis ada beberapa startup kayak snappixa.co, instagenic.net, terus ada supporta.co. Jadi mungkin salah satu contoh, jadi mulai dari kayak tadi yang sempat diceritakan oleh moderator, ini salah satu yang baru kami buat, jadi software omni channel. Jadi kayak kalau Bapak Ibu misalkan berjualan kemudian buka WA, terus di sana buka sosial media, terus kalau misalkan berjualan di marketplace, di situ kan ada banyak akun. Jadi kira-kira kayak satu platform, semua kebutuhan itu ada di situ, kira-kira kayak gitu. Nah, oke, jadi langsung saja. Nah, jadi untuk hari ini apa yang akan kita pelajari? Jadi ini tema-tema yang akan kita pelajari. Yang pertama sebenarnya startup itu apa? Bukan terkait definisi, enggak. Jadi biar Bapak Ibu sekalian, karena tadi juga saya sempat ngecek beberapa hasil dari penelitiannya. Di situ saya ngecek dan ada beberapa yang kalau misalnya dibikin startup ini kok bagus. Dan tadi juga saya ngambil case ada 2 yang itu saya konsep menjadi sebuah startup. Nah, kemudian yang akan kita bahas yang kedua itu adalah di mana beda penelitian akademik dengan penelitian startup. Jadi agar budaya penelitian akademik ini tetap bagus di Asia dan agar budaya juga buat startup juga bagus. Jadi hari ini saya akan lebih sharing tentang bagaimana step by step merubah penelitian akademik Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kemudian yang ketiga kita akan belajar apa saja yang dibutuhkan untuk merubah sebuah penelitian akademik menjadi startup. Dan kemudian yang keempat yang akan kita bahas adalah apa itu value ladder, karena value ladder ini adalah salah satu elemen penting untuk merubah penelitian akademik Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah startup. Kemudian yang kelima adalah sekalian nanti saya juga kasih contoh langsung dari beberapa ide penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kelima adalah bagaimana mengimplementasikan materi hari ini ke penelitian Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian harapan dari sharing hari ini adalah yang pertama adalah dapat merubah penelitian pasti yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Rektor. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian bisa membuat value ladder, sekali lagi itu nanti value ladder apa nanti akan saya bahas. Dan yang ketiga bisa segera action atau bisa berkonsultasi dengan pihak INBIS. Jadi bagaimana merubah startupnya. Jadi di sini saya tidak menggunakan slide, nanti saya akan live. Oke. Nah, jadi yang pertama sebenarnya apa itu startup? Nah, di sini saya akan ngebahas apa itu startup. Jadi sebenarnya startup itu kalau misalnya di Indonesia didefinisikan seolah kayak sebuah bisnis yang berbasis IT.
Jadi kayak misalkan Shopee, Tokopedia, dan sebagainya itu adalah sebuah startup. Tapi kalau misalnya kita mau mengacu pada definisi yang dibuat di luar, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah tahu ada namanya majalah di Australia atau di Amerika namanya Founder Magazine, kemudian juga ada beberapa inkubasi di luar juga, dia membuat sebuah definisi tentang startup. Jadi sebenarnya startup itu adalah fase. Jadi startup itu adalah fase. Tapi ketika nyampe di Indonesia, si startup ini berubah menjadi bisnis IT. Nah, maksudnya fase yang seperti apa? Nah, jadi misalnya kayak gini. Contoh case, saya berjualan pecel. Kalau misalkan di luar negeri, ketika saya berjualan pecel, ini juga bisa dikatakan sebuah startup. Tapi kalau di Indonesia ini bukan startup karena tidak ada basic IT-nya. Nah, tapi kalau di luar, startup itu adalah fase. Fase apa? Fase menemukan pola profit. Oke, jadi fase untuk menemukan pola profit. Jadi kalau misalnya tadi saya bercerita tentang jualan pecel, berarti ketika saya posisi 0 ke 1 atau posisi baru buka dan akhirnya pada posisi saya benar-benar sudah tahu kalau saya ngeluarin duit taruhlah 1 juta untuk promosi pecel dan saya dapat 5 juta, berarti pola ini sudah ketemu dan selama berbulan-bulan pola ini sudah saya uji berkali-kali dan ternyata tetap profit. Berarti usaha pecel saya itu bisa dikatakan sebuah startup. Itu kalau di luar. Nah, tapi kalau di Indonesia itu ketika saya menggunakan IT, kemudian ada sosial media dan sebagainya, itu bisa dikatakan startup. Artinya yang harus dipahami di sini adalah jangan terlalu ribet pembahasan startup atau enggak, yang penting bikin bisnis, yang penting jualan. Kira-kira kayak gitu. Nah, apalagi kalau saya melihat penelitian yang tadi disampaikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, dan ketika saya melihat listnya itu kok banyak yang bagus-bagus dan itu eman ketika tidak dibikin startup. Jadi yang saya tekankan sekali lagi, jadi sebenarnya di sini itu ketika profitnya belum ketemu, ketika sistemnya juga belum terbangun, ketika masih acak-acakan dan investor juga belum masuk, ya ini bisa dikatakan sebuah startup. Kira-kira kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang pertama. Jadi sebenarnya startup itu apa? Tapi kalau misalnya kita posisinya seperti Gojek, taruhlah case. Kita ngebahas case Gojek. Nah, kalau misalnya kayak Gojek, apakah Gojek ini ketika melakukan promo dia ngasal, misalkan Gojek ngeluarin 1M, apakah dia ngasal 1M ini dibakar enggak? Jadi kalau di Gojek kan ada perhitungan return of investment atau ROI. Artinya dia nggak akan ngawur ngeluarin 1M karena dia ada pertanggungjawaban kepada investor. Kira-kira kayak itu. Dan di Gojek juga ada namanya CAC, Customer Acquisition Cost, artinya biaya yang oleh Gojek untuk mengakuisisi satu user. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian sudah tahu return of investment, bisa narik investor, kemudian sudah ada perhitungan ini itu, kemudian SOP ada, kemudian pola untuk nyari profit sudah ada, pola marketing juga sudah ada, maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu bisa dikatakan sebagai sebuah company atau perusahaan. Nah, itu definisi dari startup. Jadi tidak perlu terlalu bingung terkait startup itu apa. Oke, nah, kemudian yang kedua ingin saya jelaskan sebenarnya bisa di suaranya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah sebenarnya di mana letak perbedaan dari penelitian akademik. Jadi di sini saya contohkan penelitian akademik dengan startup. Apakah ada bedanya atau ada persamaan atau seperti apa? Sehingga tidak ada dikotomi atau pemisahan seolah-olah kayak kalau misalkan saya bikin penelitian akademik berarti saya nggak bisa bikin startup dong. Oh, enggak juga. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa proses dari penelitian akademik dan startup yang kalau menurut saya itu hampir sama. Artinya startup pun melalui proses ini. Coba kita sekarang memulai dari penelitian akademik yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ketika membuat sebuah penelitian akademik atau proposal, yang pertama kali kan mencari ide atau masalah. Oke, jadi nyari ide dan masalah. Yang kalau misalnya contoh, di sekitar saya ternyata ada banyak sampah. Saya pengen bikin sebuah penelitian bagaimana cara mendaur ulang sampah ini dengan metode XYZ. Nah, artinya setelah saya menemukan ide dan masalah, langkah selanjutnya adalah ketika Bapak Ibu sekalian membuat penelitian akademik, berarti mencari sebuah asumsi.
oh barangkali ketika sampah ini saya ginikan, berarti kira-kira outputnya seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian mengeluarkan asumsi, akhirnya muncul sebuah pengujian. Jadi di sini ada pengujian, atau mungkin bahasa sederhananya kayak validasi. Yang validasi atau pengujian ini wujudnya biasanya bisa berupa kayak survei. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya outputnya di sini, setelah Bapak Ibu sekalian sudah menemukan ide atau masalah, membuat sebuah asumsi dan melakukan pengujian dan melakukan survei serta validasi, maka di sini akan muncul output. Apa output dari pengujian? Outputnya adalah proposal. Outputnya adalah jurnal. Apakah ini tidak bisa dipindah atau dirubah menjadi sebuah startup? Bisa. Kenapa? Karena sebenarnya di startup juga melakukan sebuah tahapan-tahapan yang sama persis. Contoh misalkan, ketika saya ingin membuat sebuah produk atau startup, saya selalu memulai juga dari sebuah ide atau masalah. Oh, sekarang lagi pandemi. Ketika sekarang lagi pandemi, berarti akan ada banyak orang yang berpindah dari bisnis offline ke bisnis online. Artinya potensi ketika saya membuat software atau alat-alat atau tools untuk bisnis online itu berarti memiliki potensi yang besar. Yang salah satunya adalah terjadi perpindahan dari orang-orang yang awalnya terbiasa berbisnis online melalui website berpindah ke marketplace. Artinya ketika saya membuat sebuah software yang mengoptimasi marketplace, maka kira-kira software ini akan laku. Nah, berarti pada step kedua saya membuat sebuah asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya ketika saya membuat sebuah software untuk marketplace berarti akan laku. Ini masih asumsi. Yang pada asumsi ini saya tetap akan melakukan pengujian. Sama saja seperti penelitian akademik. Pengujiannya apa? Pengujiannya saya akan tanya kepada orang-orang yang memiliki bisnis. Apakah benar dia berpindah ke marketplace? Dan apakah benar dia membutuhkan tools untuk mengoptimasi marketplace-nya? Kira-kira kayak gitu. Nah, setelah saya melakukan pengujian, nah di sini letak perbedaannya. Artinya output-nya itu yang berbeda. Jadi nanti saya juga memberikan case langsung dari penelitian Bapak Ibu sekalian, kira-kira startup-nya seperti apa. Jadi nanti bisa kita diskusi juga. Oke, jadi setelah saya melakukan pengujian terhadap ide yang akan saya buat sebuah startup, akhirnya pengujian saya ini kalau di startup itu berubah menjadi prototype. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bergerak di bidang teknologi atau bergerak di bidang elektronik, maka akan menjadi IoT. Kalau misalkan saya bergerak di bidang software, berarti prototipenya ini akan berwujud software, entah itu berbentuk desktop atau mobile. Kira-kira kayak itu. Nah, artinya di sini di mana lantas letak persamaannya? Persamaannya sama saja. Ada ide, ada asumsi, kemudian ada pengujian. Nah, letak perbedaannya Bapak Ibu sekalian ada pada output. Kalau penelitian akademik dia itu outputnya menjadi proposal atau jurnal, kalau di startup dia berbentuk prototype. Yang setelah proposal atau jurnal jadi berarti kan diajukan kemana? Ke Dikti atau ke kampus. Tapi kalau startup setelah dia membuat prototype, dia harus melempar ke user. Jadi kayak ibaratnya kayak tanya lagi ke user, bener nggak kayak gini? Yang akhirnya terjadi di sini setelah ditanyakan ke user dapat feedback. Oke, startup yang kamu buat, software yang kamu buat, user sudah memberikan testimoni kalau ini memang digunakan. Kira-kira kayak gitu. Nah, setelah dapat feedback Bapak Ibu sekalian, setelah dapat feedback si software yang saya buat ini, akhirnya saya putuskan untuk rilis. Artinya startup saya benar-benar saya launching. Jadi kalau pengen tanya lebih banyak kayaknya bisa nanti diskusi dengan Bu Puji dan tim Inbis. Jadi kira-kira kayak gitu. Artinya di sini kalau misalkan kita sadari bersama-sama sebenarnya framework yang dilakukan oleh penelitian akademik dan startup itu pada 3 step awal itu sama saja. Menemukan ide, mencari masalah, membuat asumsi, kemudian melakukan pengujian yang dari pengujian ini outputnya berbeda. Ada yang berbentuk proposal, kemudian ada yang berbentuk prototype, software, dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ketika kita sekarang sudah tahu ternyata letak perbedaan dari penelitian akademik dan startup itu ada pada output.
Berarti kalau di sini perbedaannya hanya output, berarti Bapak Ibu sekalian yang sudah membuat penelitian akademik tinggal melanjutkan. Kalau yang awalnya melanjutkan menjadi proposal, berarti sekarang melanjutkan menjadi sebuah startup. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi nanti kita juga akan bahas elemen-elemen apa saja yang dibutuhkan untuk merubah proposal ini menjadi sebuah startup. Nah, oke, saya lanjut. Nah, berarti ketika Bapak Ibu sekalian mencukupkan pada proposal, prosesnya berarti sudah selesai. Tapi ketika Bapak Ibu melanjutkan menjadi startup, ini masih ada proses berkelanjutan. Mulai dari jualannya gimana, timnya gimana, marketingnya gimana, modal, dan lain sebagainya. Masih ada banyak PR. Nah, artinya apa? Ketika Bapak Ibu sekalian di sini sudah bekerja keras, melakukan penelitian, dan berbentuk proposal, kalau nggak dilanjut itu kok eman. Nah, jadi nanti sekalian bisa konsultasi dengan Bu Puji juga. Nah, jadi kok eman, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya sekarang yang akan kita bahas adalah elemen-elemen apa saja yang kita butuhkan untuk merubah si penelitian akademik kita menjadi sebuah startup. Nah, oke, jadi di sini kita akan ngebahas elemen apa saja. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin kecepatan atau ada yang nggak bisa ikut forum hari ini, tidak perlu khawatir karena saya sudah membuatkan replay dari video atau replay dari materi hari ini dalam bentuk video yang nanti bisa dikirim oleh Bu Puji. Jadi biar lebih jelas lagi step by step-nya seperti apa. Nah, kira-kira gitu. Oke, saya lanjut. Jadi sekarang kita akan bahas elemen apa saja yang dibutuhkan agar Bapak Ibu sekalian bisa merubah penelitian akademik menjadi startup. Jadi kira-kira apa aja? Nah, yang pertama, yang Bapak Ibu sekalian butuhkan adalah ide yang tervalidasi. Jadi kalau sudah proposalnya sudah keluar, sudah di ACC Dikti, sudah di ACC kampus, sebenarnya kan idenya valid. Jadi sampai situ dulu. Jadi nggak perlu berpikir ini nanti gimana bisnis prosesnya, bisnis model kanvas dan sebagainya. Kira-kira kita mikirnya sampai situ dulu. Oke, kalau seandainya penelitiannya sudah teruji, berarti di sini kita cukupkan dulu. Nah, setelah idenya valid, langkah selanjutnya yang kita butuhkan adalah bisnis model kanvas. Nah, kalau gimana cara nyusunnya bisnis model kanvas dan sebagainya, kalau dijelaskan di pertemuan kali ini kayaknya rada panjang dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang paham. Nanti tinggal bisa diskusi dengan Bu Puji. Jadi langkah yang selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian membutuhkan BMC. Yang pada sharing atau pada pertemuan hari ini, saya akan sedikit mengoreksi pola penyusunan BMC dari penelitian akademik menuju ke startup. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita menyiapkan BMC, pasti kita akan menyiapkan apa? Tim. Karena kalau Bapak Ibu akan berjalan sendiri untuk membuat sebuah startup, kira-kira akan kesusahan. Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian membutuhkan anak IT, atau mungkin bahasanya kalau di dunia startup itu ada istilah CTO. Kemudian Bapak Ibu sekalian butuh anak yang bisa marketing atau CMO-nya. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pemimpinnya atau CEO-nya. Artinya, Bapak Ibu sekalian setidaknya membutuhkan minimal 3 orang. Yang dia bisa IT, 1. Terus bisa marketing. Atau bisa desain. Karena Bapak Ibu sekalian kalau yang bisnisnya langsung ke customer, ke end user, berarti Bapak Ibu sekalian butuh aktif di sosial media. Sedangkan hari ini ketika kita tidak rutin membuat konten, maka kita akan ditinggal. Kira-kira kayak gitu. Oke, berarti Bapak Ibu sekalian butuh ide valid, butuh BMC, butuh tim. Kemudian yang selanjutnya, ini yang rada krusial juga. Apa? Bapak Ibu sekalian juga butuh modal. Nah, makanya kenapa Bu Rektor juga mendorong ke diarahin ke startup. Kan sebenarnya ada banyak dana hibah. Ada banyak lomba yang bisa membuat penelitian akademik Bapak Ibu sekalian itu bisa diteruskan ke ranah startup. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut. Berarti ini kira-kira elemennya ya, ada ide yang valid, berarti sudah dilakukan pengujian, kemudian Bapak Ibu sekalian sudah membuat bisnis model kanvas.
yang nanti insya Allah jika dibutuhkan juga saya bersedia untuk membantu mengoreksi juga dari tim INBIS. Kemudian ada tim juga, Bapak Ibu sekalian harus punya tim dari sekarang. Nah kalau misalkan tanya di mana saya cari timnya, sebenarnya kalau misalkan kita mau ngebahas di mana cari tim, kalau Bapak Ibu sekalian menjadi seorang dosen, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan atau mengajak mahasiswa. Mahasiswa saya nggak ada yang mau. Coba Bapak Ibu sekalian sesekali kayak mungkin nyari di komunitas. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya. Lantas ketika ini sudah terpenuhi, ide valid sudah ada, BMC sudah bikin, kemudian tim ada, modal ada. Terus saya ngapain? Nah, ini yang penting. Di sini akhirnya saya akan menjelaskan apa itu value ladder. Value ladder. Oke, di sini saya akan menjelaskan value ladder. Value ladder itu apa? Nah, Bapak Ibu sekalian sebelumnya jika ingin mengerti atau jika ingin penjelasan yang lebih detail, Bapak Ibu sekalian bisa melihat buku karangan Russell Brunson yang berjudul .com Secret. Jadi di sini saya bukan promosi bukunya, tapi jarang buku di Indonesia yang membahas bagaimana framework bisnis digital sekarang atau startup. Nah, sedangkan buku ini tuh membahas dan di sana juga dibahas apa itu value ladder. Oke. Sekarang biar Bapak Ibu sekalian tuh paham. Taruhlah sekarang contoh saya seorang dokter gigi. Ini berhayal, makanya tulisannya jelek. Kalau bagus kayaknya nggak kira jadi dokter gigi. Oke. Nah, sekarang lanjut. Taruh case-nya saya seorang dokter gigi dan value ladder itu adalah level atau jenjang. Jadi ada jenjang 1, 2, 3, 4. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, coba sekarang Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu sekalian menjadi seorang dokter gigi. Dan dokter gigi itu coba bayangin kuliahnya saja mahal. Kalau murah nggak kuliah. Nah, kemudian yang pertama. Nah, kalau misalnya dokter gigi ini langsung membuka praktek dan langsung ngejual jasa konsultasi atau jasa custom yang bla 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 dan sebagainya, artinya berarti sebenarnya dokter gigi ini kesusahan nyari konsumen karena dia membuat sebuah jasa yang mahal. Artinya yang pertama, kalau misalnya dokter gigi ini pengen rame, berarti dokter gigi ini dia mengawali dari produk atau jasa yang murah atau bisa segera dicoba. Apa jasa atau produk yang murah yang bisa segera dicoba di dokter gigi? Sesimpel odol, pasta gigi. Semahal-mahalnya pasta gigi, paling nggak mungkin 100.000, 200.000, 300.000 kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Artinya si dokter gigi ini bisa langsung promosi di sosial medianya tentang apa? Tentang pasta giginya. Oke, kira-kira kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya pada level kedua, si dokter gigi ini ketika sudah laku, ketika sudah rilis, sudah launching, sudah buka si kliniknya ini dan sudah berjualan pasta gigi, maka di level kedua, Bapak Ibu sekalian, si dokter gigi ini menjual apa? Menjual jasa pasang behel atau kawat gigi. Artinya, ketika si dokter ini menjual behel, berarti keuntungan dia sudah mulai naik. Dan orang-orang yang sebelumnya beli odol, beli anggap aja sikat gigi atau beli apa, dia tidak merasa berat karena sudah merasakan pelayanan yang baik dari klinik ini. Dan ketika jualan behel itu nggak ada masalah. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, baru di level ketiga si dokter gigi ini dia membuka apa? Baru di sini buka cabut gigi. Oke. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Sekarang yang ditawarkan pertama jasa cabut gigi. Mana ada orang tiap bulan cabut gigi? Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Kalau tiap bulan cabut gigi, hilang giginya habis semua. Oke. Nah, jadi artinya apa?
Pada level ketiga ini si dokter mulai menawarkan nih aku punya jasa cabut gigi. Kira-kira kayak gitu. Nah, baru di yang keempat Bapak Ibu sekalian, di yang keempat ini si dokter ini menawarkan jasa custom. Misalkan mau bikin gigi yang aneh, gigi ukiran apa terserah lah. Atau misalkan si dokter ini taruhlah membuat sebuah jasa, misalkan operasi apa dan sebagainya, atau cabut gigi yang busuk, bersihin atau apalah itu dan sebagainya. Nah, artinya si dokter ini sudah mulai custom. Nah, berarti kalau misalkan kita ngomong teori, berarti yang pertama adalah produk yang murah dan bisa segera rilis. Oke ya. Nah, kemudian yang behel ini kalau istilah bisnisnya itu namanya tripwire offer. Atau penawaran yang murah, sekali lagi murah lagi, tapi untungnya itu di atas odol atau pasta gigi. Terus apa hubungannya sama penelitian akademik? Nah, setelah ini saya kasih contoh bagaimana menyusunnya, bagaimana membuatnya, dan saya akan langsung cari case dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua tripwire offer. Nah, terus yang ketiga cabut gigi. Kalau istilah di dunia salesnya atau di dunia digital marketingnya, si cabut gigi ini kalau istilahnya dia tuh kayak core offer atau penawaran inti. Jadi kalau misalkan ada dokter gigi yang nggak bisa cabut gigi, berarti dia ketika kuliah, ketika ngambil mata kuliah cabut gigi, dia bolos berarti. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Artinya apa? Artinya rata-rata klinik dokter gigi, ya pasti ada jasa cabut gigi. Nah, kemudian jasa yang custom ini, Bapak Ibu sekalian, kalau istilah salesnya itu namanya maximize profit. Maximize profit. Artinya produk atau jasa yang keuntungannya maksimal. Yang kita mikirnya itu sambil ngeden. Mikirnya sambil serius gitu Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kayak itu. Nah, oke ya. Artinya sampai sini Bapak Ibu sekalian berarti di mana letak penelitian akademik saya? Biasanya penelitian akademik Bapak Ibu sekalian ada di level 3 atau 4. Nanti kita kasih contohnya. Artinya Bapak Ibu sekalian butuh membuat produk di bawahnya. Dan produk di bawahnya lagi kemudian disimpulkan menjadi sebuah startup. Kayak gimana contohnya? Bentar. Nah, ini saya kasih contoh. Contoh yang pertama di sini, bukan, yang pertama tadi ini. Contoh yang pertama di sini ada penelitian dari Pak Budi Santoso. Ini tadi pagi baru kepikiran konsepnya apa ya, gimana cara mengubah penelitian akademik menjadi sebuah startup. Oke, jadi penelitian Pak Budi Santoso. Di sini judulnya implementasi smart class berbasis IoT guna efisiensi daya dan peningkatan keamanan di sistemik Asia bla 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 menggunakan fungsi logic control. Artinya kalau misalnya kita ngebahas tentang bisnis model Canvas berarti segmen. Jadi segmennya si penelitiannya Pak Budi Santoso ini seandainya dibisniskan adalah sekolah dan kampus. Kira-kira kayak gitu. Kenapa? Karena case-nya di sini adalah Sistemik Asia Malang. Nah, gimana terus cara saya merubah menjadi startup? Saya menyusun dulu atau saya orek-orek dulu value ladder-nya. Jadi, versi mininya Pak Budi Santoso ini, dia memulai dengan berjualan karena sekarang eranya pandemi dan sektor pendidikan itu terdampak sekali. Berarti Pak Budi Santoso ini menjual LMS atau Learning Management System atau kelas online dulu. Kenapa? Karena masih banyak sekolah, masih banyak kampus swasta yang membutuhkan sistem kelas online yang stabil. Berarti Pak Budi Santoso ini bisa langsung berjualan melalui proposal dan B2B langsung presentasi dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan seolah dokter gigi pada level 1 itu odolnya. Nah, kemudian ketika si sekolah-sekolah udah nyoba, udah seneng, akhirnya si Pak Budi Santoso ini berjualan perangkat pada level kedua. Kalau tadi saya jelasin tentang behel, kalau case-nya itu dokter gigi, berarti pada level kedua Pak Budi Santoso ini menyediakan perangkat atau kebutuhan software atau hardware yang dapat meningkatkan apa? Meningkatkan belajar di era pandemi, misalkan CCTV kayak atau mungkin
bahasnya apa dan sebagainya, atau kayak tes akademik, tes kepribadian dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu pada level kedua. Baru pada level ketiga, si Pak Budi Santoso ini menyediakan bagi sekolah-sekolah atau kampus yang membutuhkan IoT, anggap aja kayak ketika dosennya ini melakukan micro teaching, dia menjelaskan sendirian di papan, kemudian ada taruhlah kayak semacam CCTV yang merekam dan mengirimkan kepada siswa-siswa atau mahasiswa yang ada di rumahnya. Artinya Pak Budi Santoso ini bisa berjualan IoT yang itu ditaruh di ruangan-ruangan. Baru pada level keempat, mau nggak sekolahmu, kampusmu lebih aman, dan pembelajarannya lebih stabil. Kita punya sebuah produk dengan menggunakan metode Fuzzy Logic Control yang sudah kami lakukan penelitian. Nah, berarti di level keempat, si Pak Budi Santoso itu menjual si Fuzzy Logic Control. Kalau akhirnya saya simpulkan, berarti Pak Budi Santoso ini akan membuat startup di bidang pendidikan yang kira-kira namanya itu Pilotix. Ini saya ngasal gitu. Yang kira-kira namanya Pilotix. Pilotix itu apa? Autopilot Class System. Berarti membuat semua proses pembelajaran, proses security itu menjadi autopilot atau otomatis. Nah, akhirnya ketika saya mau bikin sebuah startup, berarti yang saya ajukan si Pilotix-nya ini dan autopilot class system-nya ini yang di dalamnya itu terdapat jasa LMS, penyediaan software, hardware, IoT, bahkan sampai Fuzzy Logic Control. Artinya Fuzzy Logic Control ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian belajar bisnis model Canvas, itu harus ditaruh di salah satu elemen value proposition. Kira-kira kayak itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita bisa diskusi setelah ini. Nah, kemudian ini contoh yang kedua. Nah, ini yang rada menarik yang dari tadi mikir keras. Kira-kira ini bisa jadi startup apa? Itu benar-benar mikir keras gitu kan. Nah, jadi contoh penerapan yang lain, di sini ada penelitian dari Bu Ike Kusdia Rahmawati. Yang di sana penelitiannya apa? Implementasi model pemberdayaan masyarakat dengan sinergitas pentahelik guna pencapaian bla 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 pada kelompok wanita tani kreatif di Gunung Kawi. Nah, artinya di sini ada beberapa case. Jadi kalau misalnya kita ngomong di sini ada beberapa kata kunci. Kata kuncinya apa? Di sini kata kuncinya desa. Terus di sini kata kuncinya wanita. Terus di sini juga kuncinya itu pemberdayaan. Ini kita benar-benar live. Artinya kayak kita langsung ambil case, kemudian kita langsung konsep sekarang juga. Jadi biar Bapak Ibu sekalian bisa melihat ternyata penelitian akademik saya bisa dijadikan startup. Oke. Nah, kira-kira itu. Artinya penelitian dari Bu Ike ini mengandung kata kunci desa, wanita, dan pemberdayaan yang kira-kira ketika mau dijadikan startup, bagaimana penerapan value ladder-nya. Jadi value ladder-nya yang pertama, si Bu Ike ini bisa mengajak, apalagi sekarang eranya pandemi ya, mengajak anak-anak muda yang lagi liburan, atau mengajak anak-anak muda yang dari kota, atau anak-anak yang sekarang lagi bingung mau ngapain, itu yuk kembali ke desa, kita liburan di desa, dan kita magang di desa. Magang ngapain? Magang misalkan ada proyek, misalkan bikin selokan atau bikin wisata desa atau apalah itu. Yang anak-anak muda ini bisa melakukan kegiatan misalnya kayak sesimpel, ngajari orang-orang desa sesimpel belajar jualan atau ngajari orang-orang desa gini loh cara mungkin bahasanya ngerapiin mungkin kayak lahan pertanian biar bisa dijadikan kafe, kayak kafe. Kalau di Batu kan ada kafe sawah, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua akhirnya ini case-nya sociopreneur. Kalau misalnya tadi yang Pak Budi itu case-nya benar-benar profit. Nah, yang di sini sociopreneur tetap dapat duit tetap, tapi impact-nya yang lebih gede. Nah, kemudian di level kedua si Bu Ike ini dia bisa membuat project atau memilih beberapa badan usaha milik desa atau usaha desa atau kelompok tani sebagai case magang anak-anak. Jadi kayak seolah semacam membentuk project gotong royong membangun desa wisata. Atau seolah seperti membuat sebuah project gotong royong mengoptimalisasi produk-produk desa. Emang ada yang mau kayak gini? Ada banyak anak-anak muda yang taruhlah sekarang mungkin yang dikenal. Kalau dulu itu ada namanya Valdo Maldini yang dia membuat pulang kampuang. Jadi kayak anak-anak yang kuliah di luar negeri disuruh pulang ke desanya dan disuruh ningkatin apa yang ada di desa ini yang bisa dioptimalkan potensi-potensinya. Nah, akhirnya si Bu Ike ini pada tahap ketiga, Bu Ike ini bisa melakukan B2B.
B2B kepada siapa? Kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait seperti kepala desa atau kementerian desa dengan menawarkan sebuah program akselerasi desa atau sebuah program akselerasi elemen-elemen desa seperti produk desa, badan usaha milik desa, dan lain sebagainya. Akhirnya pada level yang terakhir, si Bu Ike ini menerapkan sinergitas pentahelik pada kelompok tani yang akhirnya di sini bisa menggandeng ada banyak LSM perempuan. Yang akhirnya kalau misalkan ini dijadikan startup, kira-kira startupnya tak kasih nama Konde. Konde itu kan identik dengan ibu-ibu. Karena di sini tadi case-nya itu wanita, desa, dan pemberdayaan. Dan rata-rata orang-orang di desa, apalagi ibu-ibu, itu masih ada yang pakai Konde. Kalau misalkan di kota, apalagi di Jakarta kan jarang. Nah, apa Konde itu? Konde itu adalah kelompok pemberdayaan desa, itu singkatan. Yang filosofinya sesuai dengan segmennya tadi, wanita. Nah, ini sudah bisa jadi sebuah startup sosiopreneur. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, itu dari saya. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjut ke yang lain, monggo. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan kepada Bapak Mega, bisa langsung ditulis di kolom chat. Atau langsung di-on-kan mic-nya. Atau mungkin barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang punya penelitian atau ide yang mungkin masih bingung ngebuat konsep startup-nya, bisa disampaikan mungkin. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada. Kalau misalnya nggak ada, saya lanjut dulu. Gimana, Mbak? Bisa dilanjut kembali. Oke, saya lanjut lagi. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kunci dari merubah penelitian akademik menjadi startup itu ada pada value ladder yang tadi sempat saya jelaskan. Contoh misalkan saya case, beberapa minggu yang lalu ada seorang teman yang melakukan penelitian. Ada seorang teman yang melakukan penelitian. Penelitiannya apa? Penelitiannya itu dia membuat sebuah sistem IoT yang mendeteksi kadar air dan mendeteksi kebakaran pada tanaman. Yang case-nya itu adalah tanaman hidroponik. Sekarang kan era pandemi, artinya ada banyak orang yang mulai bergeser mencoba hidroponik, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kira-kira penelitian dari si teman saya ini, yang akhirnya ketika teman saya ini melakukan membuat sebuah bisnis, coba Bapak Ibu bayangkan, ada nggak rumahan yang dia mau membeli sistem IoT? Sekarang harganya apakah 100.000? Nggak mungkin. Pasti di atas itu seenggaknya minimal bisa 600 atau bahkan bisa 1 jutaan. Nah, artinya ketika kita memulai dari langkah yang kurang tepat dan kita langsung berjualan, taruhlah berjualan sistem IoT, berarti yang terjadi adalah kita rugi. Udah capek-capek melakukan penelitian, nggak dapat apa-apa. Nah, akhirnya ketika si teman saya ini mencoba mengkonsep ulang, kemudian saya susunkan bagaimana value ladder-nya. Yang akhirnya kira-kira dia bisa berubah menjadi sebuah startup. Nah, oke, jadi value ladder itu kayak seolah-olah kayak tadi saya jelaskan itu kayak jenjang. Jadi di sini ada level 1, level 2, level 3, level 4. Dan seperti tadi yang tak ceritakan, case-nya adalah case dari sebuah sistem IoT. Karena tadi targetnya berarti orang-orang yang berhidroponik, berarti temanya adalah tema tentang tanaman. Nah, taruhlah yang level ketiga itu dia jualan IoT-nya atau jualan hardware. Pada level 1, kira-kira dia jualan apa? Karena dia tuh case-nya tanaman,
Dan sekarang ada banyak orang yang dia itu melakukan kayak menanam hidroponik atau menanam di apa ya, mungkin bahasanya kayak sambil ngisi waktu luang. Dan ini bukan nanam yang kita harus jadi petani yang dapat duit banyak kemudian hidupnya dari sini, enggak. Ada banyak orang yang di era pandemi kemudian dia berpindah nanam hidroponik. Nah, akhirnya pada level 1 saya sarankan agar si teman saya ini berjualan apa? Bibit tanaman. Kenapa kita harus memulai dari yang kecil? Sekarang eranya database. Sekarang eranya database. Artinya, siapa yang punya data, dia yang menang. Bahkan sampai ada sebuah istilah, data is the new oil atau gold. Jadi, yang punya data menang. Dan hubungannya apa? Kalau Bapak Ibu sekalian punya data konsumen, data calon konsumen, Bapak Ibu sekalian bisa ngiklan lebih baik. Bapak Ibu sekalian bisa broadcast. Dan Bapak Ibu sekalian bisa langsung jualan. Nah, jadi di level kedua, si teman saya ini saya sarankan, kalau sudah jualan bibit tanaman, sudah dapat data-data customer, sudah dia dapat duit, coba di level kedua, bikin kelas online. Kelas online apa? Kelas online yang ngebahas tentang bagaimana step by step menanam dari bibit sampai panen. Emang ada yang beli? Sekarang eranya, bentar, Bapak Ibu saya. Oke, saya lanjut. Nah, karena sekarang eranya itu era online, dan banyak dari orang yang ingin mengisi waktu luang mereka selama era pandemi, artinya demand atau kebutuhan atau permintaan tentang kelas online ini meningkat. Nah, karena dia temanya di tema tanaman, berarti saya sarankan membuat bibit. Saya sarankan membuat sebuah kelas online yang di sana membahas dari bibit sampai panen dan didampingi, atau kalau mungkin istilah sekarang itu kayak ada coachingnya. Jadi kayak ditanya ide per day gimana progresnya. Nah, baru ketika orang itu sudah seneng nanam, sudah tahu ilmunya kelas online, dia ketika disuruh beli si hardware atau IoT-nya itu masih ada peluang untuk closing atau laku. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian baru pada level keempat, saya sarankan untuk bikin greenhouse. Atau sebuah rumah yang ya udah nanamnya di situ. Berarti di sini kan ada peluang lagi. Sekarang bikin greenhouse, itu profitnya berapa? Artinya ini kalau tadi dijelasin, itu kayak maximize profit. Yang kalau 4 level ini disimpulkan, ini akhirnya jadi satu kesatuan startup. Taruhlah ini saya kasih nama Greenbit. Misalkan saya kasih nama di sini startupnya itu Greenbit. Akhirnya jadi sebuah startup. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu sekalian. Oh, maaf tadi belum saya share ya, Bu. Halo. Nah, jadi kayak ini yang jadi tadi nyaranin ke teman. Oke, monggo bareng tanyakan. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya kepada Bapak Mega.
Nah, jadi kayak tadi saya review, berarti ketika kita ingin merubah penelitian kita menjadi sebuah startup, maka setidaknya di awal kita harus menyusun level-levelnya dulu. Jadi mulai dari jualan bibit tanaman, jualan si hardware, kemudian yang selanjutnya jualan IT, baru jualan si greenhouse-nya. Kira-kira kayak gitu. Mungkin lebih jelasnya itu kayak gini. Saya ambilkan case dulu. Case-nya itu yang kita tahu deh. Case-nya adalah Gojek. Sebenarnya dari mana keuntungannya Gojek? Kenapa saya menekankan pembahasan pada value ladder dan pembahasan pada konsep ini? Karena sekali Bapak Ibu sekalian, yang paling susah sebenarnya di dunia startup itu kalau ngomong jualan susah, tapi menemukan konsep saya benar-benar, oh ini startupnya bakal potensinya gede, itu yang lebih susah. Oke, jadi kalau misalnya kita bahas Gojek, kira-kira value ladder-nya kayak gini. Di awal kemunculan Gojek, dia jualan apa sebenarnya? Dia jualan GoRide. Ketika awal kemunculan Gojek, dia jualan GoRide. Dan itu pun ketika di awal fase kemunculan Gojek, mesin ojeknya itu baru via telepon. Artinya sebenarnya tidak ada alasan untuk memulai apakah penelitian akademik saya bisa dirubah menjadi startup. Kalau Gojek saja memulai dari telepon, sebenarnya kita juga bisa memulai dari hal yang sederhana. Oke. Kemudian pada fase yang kedua, dia bikin GoCar. Di sini keuntungannya lebih gede dari GoRide. Baru kemudian yang ketiga dia bikin apa? GoFood. Sekarang kita tahu berapa persen Gojek motong dari GoFood. Akhirnya yang keempat, yang ini rada mahal, ada namanya Gomart. Kira-kira kayak gitu. Nah artinya kalau ini kemudian saya simpulkan, berarti ketika saya membuat konsep yang panjang kayak gini, akhirnya saya menamakan konsep saya yang utuh ini menjadi sebuah Gojek. Yang saya akan merilis atau bercerita kepada customer di awal, itu saya akan bercerita GoRide dulu. Tidak akan langsung saya keluarkan semua. Kenapa? Biar nggak ketahuan kompetitor. Oke, kira-kira kayak gitu. Ini case yang kita ketahui. Oke, sekarang kita coba dulu. Misalkan Bapak Ibu sekalian pernah berbelanja ke Shopee. Bapak Ibu sekalian yang pernah berbelanja ke Shopee, dari mana sebenarnya Shopee dapat duit? Padahal dia sering ngasih subsidi ongkir. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4. Pada level pertama, Shopee malah ngebakar duit, artinya kayak ngasih subsidi. Yang akhirnya ternyata di level kedua, ternyata Shopee itu bikin Shopee Mall. Ternyata kok keuntungan dari Shopee Mall masih kurang optimal, akhirnya Shopee ini bikin yang namanya iklan atau ads. Jadi Shopee itu dapat duit yang salah satunya itu dari iklan, dari orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara pola iklan di Shopee. Akhirnya Shopee ngambil keuntungan dari situ, artinya misal ketika kita nggak bisa ngiklan di Shopee, kok anggaran kita rugi. Nah selisihnya ini yang akhirnya masuk ke Shopee. Nah baru pada level keempat, si Shopee ini bikin sesuatu yang lain, yang ini masih dirahasiakan, yang kita masih belum tahu. Kira-kira kayak gitu. Nah akhirnya ketika konsepan ini kita rumuskan menjadi sebuah startup, akhirnya ini menjadi sebuah startup namanya Shopee. Nah artinya ini penelitian Bapak Ibu sekalian bisa diteruskan menjadi sebuah startup ketika Bapak Ibu sekalian bisa mengkonsep si value ladder-nya ini, kemudian rilisnya dari hal yang paling kecil. Kira-kira seperti itu. Nah, itu aja mungkin dari saya. Jadi biar langsung tanya jawab atau ada case mungkin dari milik dosen yang pengen dibedah. Itu aja Mbak dari saya. Terima kasih banyak Mbak. Monggo Mbak. Kepada Mas Mega yang sudah memaparkan materinya, mungkin untuk Bapak Ibu yang menginginkan untuk bertanya, dipersilahkan atau sharing-sharing kepada Mas Mega.
Mungkin bisa di waktu di belakang atau ada Bapak Ibu. Assalamualaikum, Mbak Dias. Mau tanya boleh? Boleh, Boleh, silakan Ibu. silakan Ibu. Ya, Mas Mega, salam kenal ya Mas Mega ya. Saya dosen FEB, Institut Asia. Pertanyaan saya adalah, tadi kan saya baru tahu nih ilmunya mengenai ladder value. Itu ada patennya nggak sih? Misalnya laddernya tuh harus dibikin berapa tingkat gitu. Karena menarik juga sih tadi saya baru tahu ilmunya. Mungkin bisa saya sharing ke mahasiswa gitu. Kemudian ada nggak sih contoh perusahaan yang udah bikin ladder itu misalnya di penelitian atau di mana gitu mungkin caranya menuliskan itu gitu supaya nggak melulu bikinnya pakai BMC gitu ya. Kalau ini kan benar-benar memang value dari sebuah perusahaan gitu. Makasih. Terima kasih kepada Ibu Mega yang sudah bertanya. Kepada Mas Mega, silakan. Oke, ini kelihatan kan Mbak ya, screen-nya? Iya. Oke, seperti saya jelaskan, apakah ada patennya, berapa level dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian bisa membaca di buku dengan judul .com Secret, karangan dari Russell Brunson. Nah, yang kalau di orang-orang Silicon Valley atau di Amerika, itu kalau ngomong patennya, kebanyakan dari mereka itu menyusun menjadi 4 level. Jadi menjadi 4 level, ada level 1, 2, 3, 4. Yang kalau misalkan tadi saya jelaskan secara teori, berarti intinya, kalau kita mulai dari level yang paling tinggi, level paling tinggi itu rumusnya maximize profit. Artinya produk apa atau jasa apa yang secara profit itu benar-benar maksimal. Kalau kita turun ke level ketiga, dia itu adalah core offer atau penawaran inti. Kalau misalkan saya warung pecel, berarti core offer saya jualan pecel. Maximize profitnya berarti saya menerima tumpengan. Yang di level kedua itu ada namanya tripwire offer. Jadi di level kedua ada tripwire offer. Yang tripwire offer ini kalau seolah-olah saya ibaratkan warung pecel, berarti mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat di jalan ada pecel 6.000. Pecel 6.000 ini isinya apa? Cuma nasi, tempe, tahu, pecel. Kira-kira kayak itu. Nah, baru yang terakhir ini benar-benar produk yang murah yang bisa segera dijual apa? Kalau di warung pecel berarti kerupuk. Nah, artinya kalau misalkan mau dibikin, oke deh saya bikin singkat. Kalau mau dibikin singkat kayak tadi pertanyaan taruhlah Bu Mega, berarti kita cukup menjadikan 3 level. Yang di sana ada tripwire offer, ada core offer, dan ada maximize profit. Yang kalau kemudian ini saya rumuskan, kalau mau dijadikan startup itu lebih enteng. Nah, kalau tadi bahas bisnis model kanvas, justru bisnis model kanvas itu dibuat setelah idenya ini kelar. Maksudnya itu akan lebih enak. Oke deh, aku sudah tahu maximize profitnya di mana, core offernya berapa, trip offernya apa. Ketika saya berpindah ke bisnis model kanvas, akhirnya konsep bisnis saya atau rencana bisnis saya itu lebih mudah dieksekusi. Karena kita tahu sendiri, namanya dosen itu pasti sibuk. Belum lagi di rumah. Artinya kalau kita langsung nyusun BMC, itu eksekusinya kayaknya rada lambat. Kecuali kita bikin gini dulu, baru kita bikin BMC, itu akan lebih cepat. Jadi dari tadi pertanyaan Bu Mega itu nanti bisa lebih lengkapnya ada di buku.com Secret karangan Russell Brunson. Seperti itu. Untuk ada yang lain mungkin. Terima kasih buat Mas Mega. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan kembali.
Terima kasih kepada Mas Mega yang sudah menyempatkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak. Mungkin kita akan lanjut sesi tanya jawabnya nanti di akhir-akhir acara. Kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu dikarenakan Mas Setionya berhalangan, jadi kita langsung saja kepada Ibu Puji selaku Ketua Inkubator Bisnis untuk menyampaikan materinya. Pada Ibu Puji, dipersilakan. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Rektor kita tercinta Ibu Disa Santos, BANED. Yang terhormat Bapak Ibu dosen semuanya yang hadir di sini. Yang terhormat juga pemateri kita yang luar biasa tadi. Secara virtual kita beri aplaus dulu buat pemateri kita yang luar biasa, Mas Mega. Terima kasih. Sejujurnya Bapak Ibu semuanya itu tadi adalah beliau adalah seorang salah satu pembangun startup di salah satu kota Malang, di mana beliau juga sangat mendampingi kita di inkubator bisnis. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu diketahui bahwasannya kita Institut Asia mempunyai suatu lembaga di mana itu sangat menaungi Bapak Ibu semuanya di bidang startup maupun kewirausahaan untuk ngembangin usaha Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu semuanya. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya kita di Indonesia ini memiliki banyak kesempatan sebenarnya. Bahwasanya Indonesia itu lebih tepatnya itu tempat untuk mengembangkan startup. Bagaimana tidak Bapak Ibu semuanya, bahwasanya kita itu punya lebih dari 250 juta penduduk ya Bapak Ibu semuanya, di mana lebih dari 130 juta penduduk itu mereka itu bisa menggunakan akses internetnya Bapak Ibu. Nah, di mana di sini nanti itu juga berarti ada kesempatan buat Bapak Ibu semuanya untuk memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang. Di mana di sini salah satunya adalah membuat Bapak Ibu semuanya bisa berkembang di bidang startup atau kewirausahaan Bapak Ibu semua yang sudah dijalani. Nah, Bapak Ibu semuanya, sedikit saya menyampaikan pada Bapak Ibu semuanya bahwasannya terkait kegiatan kita di inkubator bisnis. Ya, oke, kita tunggu screenshot-nya gitu ya. Jadi terkait dengan perkembangan kita di Indonesia terkait adanya startup dan sebagainya. Kita sebagai lembaga inkubator bisnis ingin membantu teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen yang ingin mengembangkan penelitian Bapak Ibu semuanya menjadi sebuah startup. Seperti yang sudah dijabarkan oleh Mas Mega di depan tadi, beliau sudah memberikan case-case apa itu startup dan sebagainya. Kira-kira kalau misalkan ada kasus yang seperti ini, aku harus mulai dari mana, terus apa yang harus saya lakukan, elemen-elemen apa saja yang sudah dijabarkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Mega tadi, tentunya Bapak Ibu semuanya perlu digarisbawahi bahwasanya sebenarnya ketika kita sudah berniat untuk memulai suatu bisnis itu memang kita sudah harus siap untuk semuanya. Jadi kalau misalkan apakah tim kita sudah ada, terus kemudian apakah bagaimanakah operasional dan sebagainya, itu juga sudah harus mulai diperhitungkan Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Tujuan kami di sini inkubator bisnis itu adalah ingin menaungi Bapak Ibu semuanya yang memang benar-benar mau mengembangkan bisnisnya Bapak Ibu semuanya. Selain itu, kami sebagai jembatan buat Bapak Ibu semuanya, di mana nanti itu akan ada banyak hibah-hibah dari Kemenristek Dikti yang bakalan Bapak Ibu semuanya bisa dapatkan melalui kegiatan-kegiatan kewirausahaan maupun startup yang Bapak Ibu bisa bentuk. Bagaimana caranya seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Mega, Bapak Ibu bisa melalui kegiatan bersama mahasiswa, kemudian juga walaupun kita sadari bahwasanya kita sebagai dosen udah banyak tugas kita itu Bu Budi, ada meneliti, ada mengabdi, ada mengajar, kita harus melakukan tridharma kita. Namun tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu semuanya memang berniat untuk melakukan startup itu berasal dari penelitian Bapak Ibu semuanya yang dikembangkan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Mega tadi, kita bisa mensiasatinya menjadi sebuah startup. Nah, bagaimana tadi yang sudah diulas oleh Mas Mega. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, sebuah startup itu apakah sama dengan yang namanya online bisnis biasanya?
apa namanya, ketika sama nggak sih dengan online shop? Itu. Jadi kadang itu ada suatu pertanyaan dasar yang kadang itu terlintas dalam pikiran kita. Jadi mungkin saya menggarisbawahi dengan apa yang sudah disampaikan Mas Mega di depan tadi ya. Jadi sebenarnya memang berbeda Bapak Ibu semuanya. Tidak semua online shop itu adalah sebuah startup. Karena apa? Ini saya mengelaskan beberapa perbedaan dari startup dan juga online shop yang Bapak Ibu semuanya bisa lihat di layar Bapak Ibu semuanya. Jadi di mana garis besar di sini kalau startup itu memang ada sebuah inovasi, jadi perusahaannya itu mendorong suatu inovasi. Sedangkan kalau online shop itu biasanya produk yang diciptakan itu berupa hasil dari startup yang udah dikembangin. Kayak gitu. Bapak Ibu semuanya udah kenal ya, ada banyak startup di Indonesia ya. Jadi ini sedikit beberapa yang saya rangkum, ini adalah top 10 dari startup Indonesia di 2020. Nggak ada Gojek, nggak ada itu, kayak gitu ya. Jadi mungkin karena memang perkembangan startup ini sangat naik turun dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ini adalah salah satu yang kemarin tahun 2020 kemarin sangat digandrungi oleh masyarakat. Kenapa? Ya mungkin karena memang kita lagi dalam masa pandemi ya mungkin ya. Di situ ada Bukalapak, ada Traveloka, kemudian ada Ruang Guru. Itu semuanya adalah sesuatu yang memang di bidangnya lagi benar-benar dibutuhin sama masyarakat Indonesia. Salah satunya ada juga Allo Dokter ya. Jadi di sini itu juga dari beberapa itu setiap tahunnya pasti pemerintah itu memberikan suatu bidang fokus di mana kesempatan kita itu untuk membangun startup itu berbeda-beda. Jadi untuk saat ini kalau tahun kemarin memang pemerintah lebih fokus kepada bidang fokus yang namanya kesehatan, pangan, seperti itu, dan juga lebih ramai di Bukalapak. Kenapa? Karena memang ya hubungannya dengan yang namanya penjual beli, karena memang kita dalam masa pandemi Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini yang muncul dari top 10-nya startup pada tahun 2020 karena memang seperti kita ketahui ya mungkin kayak Gojek dan sebagainya mungkin juga mengalami penurunan, jadi tidak masuk dalam top 10 yang kemarin itu. Tapi untuk saat ini bagaimana upaya kita supaya kita itu bisa seperti mereka kayak gitu Bapak Ibu. Nah, tapi di sini kalau misalkan kita mengingat tugas kita sebagai seorang dosen melakukan tridharma dan sebagainya, seperti yang sudah disampaikan Mas Mega tadi, bagaimana kita membentuk suatu tim di mana kita nanti itu bisa tetap terlibat di dalamnya, namun tidak secara merta kita menjadi pelaku yang benar-benar harus berada di dalamnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengandalkan mahasiswa kita bisa melakukan pendekatan dengan mahasiswa kita atau mendorong mahasiswa kita untuk bisa menciptakan startup yang kita bikin Bapak Ibu semua. Jadi tidak harus Bapak Ibu semua yang terjun di situ. Ini sebenarnya Bapak Ibu semuanya yang menjadi semangat kita kayak gitu. Bahwasanya pemerintah itu mendukung banget yang namanya startup di Indonesia karena mulai dari pendanaan kemudian bikin program-program yang lain pemerintah itu ada beberapa di antaranya itu pra startup, kemudian ada startup dan ada juga scale up Bapak Ibu. Ini adalah yang kemarin udah digelontorkan oleh pemerintah di tahun 2020. 2021 memang belum ada, cuman yang sudah ada di sini adalah tentang bidang kewirausahaan, khususnya buat mahasiswa, tapi untuk startup memang belum keluar. Cuman di sini ini menjadi suatu semangat tersendiri buat kita semuanya untuk mendapatkan uang sebesar itu untuk membangun suatu aplikasi dan membangun suatu startup itu kalau menurut saya pribadi itu sangat besar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menjadi semangat Bapak Ibu semuanya, iya ada pra-startup, ada startup, ada scale up. Sebenarnya apa bedanya itu semuanya Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu bisa nanti karena ada 3 pendanaan startup ini, Bapak Ibu bisa memilah-milah. Jadi pra-startup itu apa? Kayak gitu ya. Jadi startup itu apa, dan scale up itu apa, nanti sedikitnya akan saya kupas berikutnya. Jadi Bapak Ibu semuanya lebih gampangnya, jadi kita nanti itu bakalan ada suatu program yang diberikan pemerintah kepada kita, ada program yang namanya CPPBT, ada juga program yang namanya PBBT. Di mana CPPBT itu adalah calon perusahaan pemula berbasis teknologi. Di sini itu lebih singkatnya di sini itu usahanya itu dibangun berbasis teknologi inovasi juga. Tapi di sini itu tidak dalam tahap penelitian atau jadi kalau kita melihat ya Bapak Ibu kalau dari jadi masih berupa prototipe terus mau sudah kita mau jalankan terus kemudian
sudah profitable juga, cuman belum banyak, belum segede yang namanya PBBT kayak gitu. Nah, beda dengan PBBT di mana di sini itu sudah perusahaannya itu sudah profitable, sudah ada keuntungan, terus kemudian sudah ada kelanjutan atau bersustainable, di mana di sini itu biasanya kalau menurut penelaan kami dari kegiatan dari inkubator dari kegiatan di Ristek, Kemenristek dan Merin, di mana di sini itu pemerintah itu lebih mencondongkan untuk yang CPBBT itu memang ada hubungannya dengan mahasiswa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau memang Bapak Ibu semuanya memang ingin membangun startup, ya Bapak Ibu, bisa kami sarankan dari inkubator untuk menggait dengan mahasiswa. Karena memang tugas kita sebagai seorang dosen banyak banget Bapak Ibu. Jadi mungkin lebih diarahkan yang ke CPBBT-nya. Nah kalau udah dapet CPBBT, nanti itu bisa nggak sih ke PBBT? Bisa banget Bapak Ibu. Jadi nanti itu ada 3 tahap yang tadi udah saya jelaskan. Jadi kalau udah dapat CPBBT, itu dengan mahasiswa, di mana nanti kalau udah berkembang, udah profitable, udah sustainable, itu Bapak Ibu semuanya bisa mengembangkan menjadi sebuah PBBT. Nah di mana ini udah menjadi sebuah startup yang memang benar-benar bisa bersaing dengan dunia luar. Seperti yang tadi di awal, ada beberapa tingkatan pendanaan dari Kemenristek. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau kita sudah CPBT udah dapat sekian, misalkan PBBT dapat lagi, itu udah alhamdulillah. Jadi ada peningkatan. Apakah berhenti sampai situ? Tidak Bapak Ibu. Jadi kita nanti bakalan ada juga yang udah levelnya udah scale up, di mana udah di atasnya PBBT. Kalau udah startupnya udah jalan, profitnya udah gede, terus sudah sustainable juga, Bapak Ibu juga bisa melanjutkan ke yang namanya scale up. Itu Bapak Ibu. Nah di sini sebenarnya nanti kami akan bagikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait yang mau mengajukan, Bapak Ibu bisa membaca-baca sekilas tentang pengajuan proposal PBBT dan juga CPBBT. Namun kalau melihat dari kasus dari Bapak Ibu semuanya yang sudah dibahas oleh Mas Mega tadi, sedikitnya tidak mungkin kalau Bapak Ibu melakukan PBBT. Namun kalau misalkan Bapak Ibu punya tim yang bisa di luar dosen kita, misalkan gitu. Karena kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai tridharma Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau saran kami dari inkubator, mending Bapak Ibu semuanya yang punya penelitian yang bagus dan sebagainya, di-guide mahasiswanya untuk bisa mengikuti kegiatan CPBBT, di mana untuk kegiatan dan inkubasinya bisa bergabung dengan Inkubator Bisnis Institut Asia Malang. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang nanti kalau misalkan Bapak Ibu semuanya bisa bergabung dengan inkubator bisnis dan mengikuti kegiatan hibah dan akhirnya lolos, ada banyak yang akan Bapak Ibu semuanya mendapatkan. Misalkan untuk yang bakalan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, yang ini memang wajib kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang manajerialnya seperti apa, kemudian komunikasinya seperti apa, baik itu presentasi maupun dengan pelanggan, kemudian juga keuangannya seperti apa, kekayaan intelektualnya seperti apa, dan juga aspek legalnya seperti apa. Itu yang memang harus diberikan kepada calon pelatihan CPBBT buat Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu semuanya nanti memang berniat untuk melakukan startup atau mulai membangun startup, kami dari inkubator bisnis mulai untuk menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, kalau kita melakukan sendiri memang tidak bisa Bapak Ibu. Bahkan kalau misalkan kita dengan tim dosen, sesama tim dosen agak susah karena memang kegiatan kita banyak banget di dosen. Sehingga menurut kami dari inkubator mengarahkan Bapak Ibu semuanya kalau memang mau mengembangkan startupnya untuk bisa menggait mahasiswanya untuk bisa maju di hibah-hibah Kemenristek PT. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya ada beberapa yang bidang fokus yang saat ini memang ini belum mendapatkan, memang belum keluar. Jadi kalau gambarannya kalau tahun kemarin itu memang ada IT tetap ada, kemudian kesehatan, pangan itu penting banget Bapak Ibu. Kemudian peternakan kemarin juga ada, terus kemudian e-commerce itu juga masih ada kemarin itu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang memang benar-benar ingin membangun startup, kami kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bergabung bersama Inkubator Bisnis Institut Asia. Dan juga mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengumpulkan anak-anaknya untuk mencoba
membangun startup, bagaimana caranya untuk bisa bergabung dengan kami Inkubator Bisnis Institut Asia Malang. Begitu Mbak Dias, mungkin itu dari kami Inkubator Bisnis Institut Asia Malang. Nanti akan ada sedikit tambahan dari Ibu Rektor kita tercinta. Kepada kami, MC kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Puji yang sudah memaparkan materinya. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin mengikuti programnya bisa sekali bisa guide saya selaku mahasiswa Malang. Jadi buat Ibu Bapak saya sekedar mengingatkan jangan lupa untuk mengisi formnya sebagai absensi. Jangan lupa isi nama lengkap beserta gelar untuk sertifikat. Dan untuk Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu karena selanjutnya akan ada sedikit penyampaian dari Ibu Rektor, Ibu Risa Santoso. Untuk Ibu Rektor kami persilahkan. Oke, udah jalan ini ya? Oke, nah ini Bapak Ibu, ini tadi sudah ada paparan dari teman-teman di INBIS dan juga dari Pak Mega. Terima kasih atas paparannya. Sayang sekali tadi ada alumni yang tidak bisa memaparkan dan menunjukkan hasil dari karyanya di aplikasinya ya. Padahal aplikasinya keren banget. Nah ini mungkin saya mau menyampaikan yang terakhir aja, teman-teman. Misalnya ada yang mau bertanya, masih bisa bertanya di sini. Kalau saya sih mau menyampaikan teman-teman mungkin nggak semuanya tertarik untuk menjalankan sebuah startup itu enggak apa-apa dan normal menurut saya. Nah, di sini yang menurut saya penting itu misalnya Bapak Ibu mempunyai ide yang bagus, apakah itu bisa bekerja sama dengan mahasiswa atau mungkin dengan dosen yang lain untuk sama-sama bisa membuat sesuatu itu jadi nyata. Yaitu seperti tadi yang Mas Mega katakan, sayang sekali kalau idenya itu sudah keren, penelitiannya sudah bagus, dan kelihatannya banyak demand-nya, tetapi nggak dikerjakan, nah gitu. Jadi ini Bapak Ibu yang paling tahu kelas-kelasnya sendiri bagaimana, mahasiswanya apakah berpotensi atau tidak, ada yang tertarik apa enggak dengan membuat sebuah startup. Nah ini Bapak Ibu yang paling tahu. Jadi di sini mungkin teman-teman INBIS bisa membantu dari prosesnya seperti apa agar bisa benar-benar jalan dan atau mau mencoba dulu dari hibah juga bisa dari situ dulu. Tapi ini yang menurut saya teman-teman yang paling tahu deh potensi dari risetnya masing-masing, potensi dari risetnya teman-teman. Ini waktu teman-teman LP2M juga mungkin melihat dosen-dosen kita punya penelitian yang menarik. Nah itu tolong sama-sama bantu mendorong mahasiswa kita, sama-sama dosen-dosen kita juga untuk bisa berkarya membuat sesuatu. Nah kalau misalnya bisa ya sama kampus kita kerjasama untuk bisa meningkatkan meningkatkan kualitas kampus kita juga, sama biar mahasiswa kita juga lebih banyak pengalamannya. Mungkin gitu sih dari saya. Apa ada pertanyaan ya? Ini ada pertanyaan ini mungkin bisa dibantu sama teman-teman dari INBIS. Apakah tawaran dari INBIS ini juga berlaku untuk mahasiswa kelas karyawan? Berlaku Bu, saya yang jawab. Ini Bu Puji boleh menjawab lanjutannya, tapi juga boleh dengan mahasiswa dari kelas karyawan oke juga. Jadi teman-teman kalau misalnya ada ide yang oke, dicoba dan lumayan bisa jalan, coba bisa tanya sama teman-teman INBIS kalau mau pengajuan hibah bagaimana. Nanti ada aturannya di sana, bisa dicoba di sana. Kalau misalnya PPBT kemarin itu kayaknya kalau CPBBT itu range-nya berapa ya? Jadi hibahnya sampai 250 juta gitu. Kalau misalnya yang PPBT itu biasanya buat startup yang sudah jalan. Jadi PPBT itu yang untuk udah jalan, benar-benar jalan, dan itu bisa up to 400 juta gitu. Jadi ini buat teman-teman yang tahu juga mungkin ada startup yang lagi mencari hibah, pendanaan, atau mungkin mencari bimbingan, training, dan lain-lain bisa diarahkan juga ke INBIS. Jadi itu jadi tenan lepasnya nanti.
Gitu aja mungkin dari saya. Ada yang mau ditambahkan? Bu Mega, Bu Puji? Sudah? Ada pertanyaan lain selain Bu Triwahyuni? Mungkin terima kasih untuk Bu Rektor yang sudah sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin ada yang ditanyakan kembali untuk Bapak Ibu dosen. Jika tidak ada yang ditanyakan kembali, untuk mempersingkat waktu, mungkin webinar kali ini bisa saya tutup. Saya ucapkan sebelumnya mohon maaf jika ada tutur kata yang saya sampaikan kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di webinar dari Inkubator Bisnis. Semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi di next webinar yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.